Hai, saya Loren Febiola, CPNS Penata Laksana Barang Terampil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kali ini di tugas individu 1 agenda 3 tentang manajemen ASN. Iya, materi ini diberikan untuk membekali kita sebagai peserta Latsar dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan ASN yang bekerja secara profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sesuai aturan. Dengan menerapkan manajemen ASN yang baik, kinerja kita menjadi lebih tertib. Sebagai CPNS Penata Laksana Barang Terampil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, saya berperan sebagai pembantu pengurus barang pengguna. Tugas saya membantu mengelola dan menata usahakan barang milik daerah berupa aset tetap dan persediaan. Contoh penerapan manajemen ASN yang baik dalam tugas saya yaitu: pertama, saya melakukan pencatatan barang masuk dan keluar secara teliti dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting agar data administrasi sesuai dengan kondisi fisik barang, seperti merespon secara cepat kepada rekan kerja yang membutuhkan barang milik daerah berupa laptop dan bahan ATK. Kemudian melakukan proses administrasi pengguna laptop dan melakukan penginputan administrasi barang keluar berupa bahan ATK di aplikasi Simbada. Kedua, saya membantu melakukan pengecekan fisik aset secara berkala untuk memastikan tidak ada selisih antara data dan kenyataan di lapangan. Pengecekan kondisi aset tetap, contohnya berupa laptop, memiliki tujuan untuk mengetahui apakah masih layak pakai untuk digunakan di kemudian hari oleh rekan kerja, dan pengecekan secara berkala untuk bahan ATK agar memastikan ketersediaan stok tetap ada jika diperlukan oleh rekan kerja. Ketiga, saya menyusun dan membantu menyiapkan laporan barang milik daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, saya menjaga integritas dengan tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan barang milik daerah, serta bekerja sesuai prosedur. Contohnya, tidak menyalahgunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi dan tidak memberikan atau meminjamkan barang milik daerah kepada orang yang tidak berhak sebagai pengguna aset, contohnya seperti saudara dan kerabat lainnya. Kelima, saya bersikap responsif ketika atasan atau bidang lainnya membutuhkan data terkait aset tetap dan persediaan. Sebaliknya, contoh penerapan manajemen ASN yang tidak baik dalam tugas saya, yaitu 1. Tidak mencatat barang secara lengkap atau menunda pencatatan sehingga data menjadi tidak akurat. Kedua, tidak melakukan pengecekan fisik aset, sehingga terjadi selisih antara laporan dan kondisi sebenarnya. Ketiga, menunda penyusunan laporan barang tanpa alasan yang jelas. Keempat, tidak menjaga atau mengawasi penggunaan barang milik daerah, sehingga berpotensi terjadi kehilangan atau kerusakan. Yang keenam, bahkan yang lebih serius, adalah memanipulasi data barang untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Perilaku seperti ini dapat merugikan negara, menurunkan kepercayaan publik, serta mencerminkan kurangnya integritas dan profesionalisme sebagai ASN. Dengan menerapkan manajemen ASN yang baik, kinerja menjadi lebih tertib, pelayanan kepada masyarakat lebih berkualitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa penerapan manajemen ASN dalam tugas sehari-hari sangatlah penting, termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah. Sebagai CPNS Penata Laksana Barang Terampil yang berperan sebagai pembantu pengurus barang pengguna, saya harus bekerja secara jujur, disiplin, profesional, dan bertanggung jawab agar pengelolaan aset tetap dan persediaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai aturan. Dengan menerapkan manajemen ASN yang baik, kita turut mendukung terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas.